Oke, di monitor nanti masuk tol Jabanan kita menepi ke kiri. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung coba test drive Mercy ini, Mercy mininya. Tapi kali ini berbeda teman-teman. Kali ini kita review berkendaranya spesial. Ini sekarang mobilnya lagi di Ubito Garage karena kita udah rapikan semua. Kita langsung bawa pulang ke Bintang Motor Garage Malang. Jadi dari Surabaya perjalanan full ke Malang. Kalian bisa lihat review totalnya. Ayo ikutin terus. Tuh. Oke teman-teman, mobilnya sudah naik ya. Akan kembali lagi ke Ubito Garage untuk kita rapikan lagi sampai nanti mobilnya bisa ready untuk pulang kembali ke BMG. Otomatis kalau sudah bisa jalan sampai BMG dengan tiada kendala, berarti mobilnya sudah sehat dan sudah siap untuk dijual untuk kalian beli teman-teman, untuk kalian pinang, untuk kalian koleksi, untuk kalian pakai untuk touring dan lain-lain teman-teman. Thank you, saksikan terus channel kita Trim. Oke teman-teman, ini kita sekarang test drive Mercy mininya nih, Mercy Mini 280. Nah kali ini test drive-nya agak berbeda teman-teman. Kalau biasanya test drive itu kan kita cuman ya deket-deket showroom, ya kan, puter-puter kota. Kali ini nih kita test drive-nya ini dari Surabaya menuju Malang teman-teman. Jadi saya ini mobil kita baru ambil dari bengkel, dari Ubito Garage. Habis yang sebelum kalian udah lihat kan sempat mogok waktu kemarin kita mau ambil. Nah itu udah diperbaiki di bagian fuel tangki bensinnya. Tangki bensinnya udah dibersihkan total sama jalur-jalurnya semua. Terus udah ditune up semua, beres. Sekarang kita tinggal jalan langsung ke Malang teman-teman. Dan ini kebetulan jadi hari ini nih waktu kita ambil mobil ini nih, kita sekaligus datangin event di Surabaya. Ini ada eventnya dari MBC Jati Bali teman-teman. Jadi ada band club, jadi band meet up, sorry. Jadi ada mereka ngadakan event band meet up. Jadi seluruh Mercy Jati Bali kumpul ada 120 KR tadi. Nah, ini teman-teman, jadi meskipun di Surabaya nih ya, ini kita ngerasakan nyetir ini pun ini jam 1 teman-teman. Ya, jam 1 ini pun AC nyala mentok masih oke teman-teman, nggak panas. Mungkin karena ya ini salah satunya dibantu sama kata filmnya ini sudah pakai solar gas ya kan. Dan untuk AC-nya ini kan udah baru teman-teman. AC-nya udah pakai sanden, memang bukan Hinsu tapi sudah baru AC-nya, otomatis cukup dingin teman-teman. Untuk mobil tahun segini ya kan, ini di Surabaya loh. Kalau kita bilang di Malang ya lain kita. Ini Surabaya pukul 1 loh. Di Surabaya jam 1 udah suhunya berapa teman-teman? 40 derajat ya masuk gitu loh. Tapi ini oke. Kategori masih oke lah untuk mobil tahun 70-an ya. Dingin dan feel-nya ya kalian bisa lihat ya. Kita meskipun panas kan udah ada kaca filmnya juga. Jadi kerasanya tuh feel-nya apa ya? Kayak kamu lagi bawa mobil ini memang di tahun tua. Tahun 70-an tuh kayak kamu ngerasa vibes-nya dapet banget. Ini kita lagi posisinya di Jalan Waru teman-teman. Kelihatan nih kan, jalan besar nih kan. Nah, ini kita di Waru.
Kita menuju nih, habis ini kita mau masuk tol. Setelah masuk tol, nanti kita mau berhenti sejenak di pom bensin rest area. Nanti kita mau isi bensin. Nah ini sementara so far sih kita coba ini udah nggak masalah sih. Kalau kemarin memang ada problem di bagian berbensin, dan ini sekarang udah smooth banget ini. Bener-bener smooth, udah nggak ada problem. Rem-remnya pun semua kan udah kemarin udah servis semua. Terus bagian propeller sama asroda ini kan udah dibalansi semua. Untuk asroda udah kita ganti, jadi asroda udah aman nih. Ya ini lah Surabaya teman-teman, macetnya aduh bikin capek. Terus ya inilah Surabaya, mobil-mobil ini pada terobos-terobos semua ya kan. Kalau kita bawa mobil tua itu harus lebih sabar teman-teman. Soalnya gimana ya, mobil tua itu kan identiknya itu kan nyantai. Kita harus nyantai ya kan bawanya. Ini teman-teman, sekarang kita memasuki tol Waru. Ya, kita tap dulu. Tuh. Aduh. Jangan ya, Rek. Nah, wis. Oke. Barusan kita ngetap, tutup, kita jalan lagi. Nah, jadi feel-nya kalau kita bawa mini tuh teman-teman, joknya tuh bener-bener ngepir banget. Ngepirnya itu lebih ngepir dari punyanya Tiger teman-teman. Bener-bener feel-nya tuh kayak kita kayak naik apa ya, spring bed sih ya. Jadi bener-bener mentul-mentul banget gitu loh. Bener-bener empuk. Feel-nya ya kayak ya mobil yang slow, kayak naik kapal, naikannya empuk, ngayun ya kan. Tuh kayak gini nih. Dan ini sebelumnya nih teman-teman, waktu kilometer lah 50-an itu sampai 60, sebelumnya tuh getarnya parah. Karena itu kemarin kita propeller kita bongkar ya kan, propeller kita bongkar, kita balancing total, terus as roda pun kita ganti semua. Otomatis sekarang udah jauh lebih baik teman-teman, jauh. Ini kita udah jalan 70. Nah, oper ke gigi 4. Dah cruising jalan ini paling RPM, karena ini mobil ini nggak ada RPM kan. Cuman kalau aku ini bisa lihat dari meterannya temperatur pressure oilnya ini di 2. Harusnya ini RPM-nya masih sekitar 2000-an. Nah, di 2000-an kita di 4, ini kilometer kita jalan 70. Cruising nyantai udah. Siang loh ini jam 1 dari Surabaya ke Malang, posisi di Waru. Panas nih teman-teman. Nah, kita terus nyantai aja kayak gini. Angin ban ini aku kasih 30. Jadi masih kita bisa ngerasakan empuknya, tapi juga enggak terlalu berat juga untuk kita bawa gitu loh. Mobilnya kayak gini nih kalau siang-siang kita bawa luar kota, AC-nya dingin ya kan. Dah nyantai-nyantai gini aja. Kayak ya udah kayak ngerasa kayak orang tua gitu. Pada tahun-tahun 70 gitu. Nah ini kita mau nyelip ya, nyelip lewat bawah jalan sedikit-sedikit. Nah nggak ada kendala sama sekali. Ini kita kilometer 70 juga nggak kerasa getar apa-apa. Dinaikkan ke 80 juga nggak ada masalah kok. Ya memang nggak bisa langsung ya, karena kan satu ini kan pakai double karbu teman-teman. Jadi kalau double karbu itu kita mesti ngeting sampai benar-benar yang titik oke, itu baru dia otomatis tenaganya bisa keluar maksimal teman-teman. Nah kalau nanti bagi teman-teman yang mau melanjutkan mobil ini itu nggak masalah, nanti masalah nyeting karbunya kita bisa bantu bawa ke Ko Edwin di Gama Pro. Dia paling jago teman-teman kalau untuk nyetel karbunya Mini dan Tiger teman-teman. Sementara ini kita pokoknya untuk luar kota nggak ada masalah, aman. Kalau minta mau digalakkan nanti kita bisa atur bantu bawa ke bengkel Gama Pro di Sidoarjo. Nah ini kita udah cruising aja nih. Nah kalau ngomongkan Mini teman-teman, Mini itu jadi pertama kali Mercy membuat segmen sedan yang small size.
Jadi pertama kali Mercy membuat ukuran sedan yang small size itu di tahun 70 ya ini Mercy Mini ini W115 sama W114. Kalau ini kodenya W114 karena ini yang 6 silinder. Kalau W115 itu untuk kodenya yang CC yang 4 silinder teman-teman. Jadi mulai 200, nah 200 itu masuknya ke 4 silinder sama 220 itu kalau yang up. Ada juga yang 260 sama 250. Nah, kalau yang 280 itu udah masuknya yang 6 silinder teman-teman. Jadi masuknya W114. Ini masuk W114. Bedanya kalau yang 6 silinder memang otomatis kan beban depannya pasti lebih berat teman-teman. Dikarenakan kan kalau zaman dulu semua blok mesin itu pasti pakainya cast iron. Dia nggak pakai nggak pakai yang aluminium masian zaman dulu itu. Sampai headnya pun masih cast iron. Kalau enggak biasanya sih masih banyak pakai magnesium ya kalau zaman dulu ya. Jadi ini tergolong cukup berat. Kalau kita lihat di tagnya, kalau nanti kalian bisa lihat di highlightnya, di tagnya itu beratnya ini 2,2 ton teman-teman. 2,2 ton loh untuk mobil sekecil ini. Kalau Tiger kita bisa bilang oke, dia 2 ton lebih tapi kan dia kan besar. Sedangkan Mini ini ukurannya kecil, tapi bobotnya juga berat gitu teman-teman. Jadi meski kecil tapi cabai rawit lah kita bilang ya. Karena kalau kita punya Mini mogok aja ya teman-teman. Kamu mau dorong 2 orang, nggak mungkin kuat. Minimal 4-5 orang ya karena bobotnya 2 ton ini teman-teman. Belum lagi kalau misalnya kayak laker rodanya udah tua, laker rodanya otomatis agak berat ya kan. Nah, sedangkan yang mobil ini sebelumnya kan itu aku udah lihat mana yang kurang, ternyata laker roda udah mulai, laker roda udah aku ganti yang belakang, laker roda belakang ganti sekaligus sama as rodanya. Jadi sekarang kita mau jalan 70, 80 getar nggak ada, bising nggak ada, feelnya udah kayak kita naik mobil ini pada era masterpiece-nya tahun 70 itulah. Kita tahu kalau tahun 70 kalau kita naik sedan Jepang ya kita bilang ya. Kalau zaman di Indonesia, kalau Jepang mungkin sekelasnya Corolla DX ya kan. Terus setelahnya Corolla DX itu Corolla DX tahun 80-an sih, sebelumnya Corolla DX lah. Kalau 70-an ya mana ada AC? Nggak ada teman-teman. Kijang dulu, Kijang kotak tahun 70 mana ada AC? Nggak ada. Justru mobil ini zaman itu kamu beli dari baru udah dikasih AC, isi AC-nya udah ada semua. Jadi ini benar-benar mobil yang tahun 70 itu sangat mewah teman-teman, mewah banget. Nah ini kita melewati rest area, kita nanti berhenti di rest area satunya teman-teman. Karena ini langit lagi mendung nih, normal semua nggak ada masalah. Temperatur semua jalan semua, jamnya jalan, kilometer semua jalan. Nah, nanti kalian bisa lihat nih highlightnya ya, kilometernya berapa, nanti sampai di Surabaya kita jalan berapa kilo. Tadi waktu kita berangkat dari Surabaya itu kilometer tripnya itu 35, sekarang udah kilometer 48. Dan ini naik terus, kurang lebih ya berarti kita sampai Malang nanti sekitar 100 lebih ya, karena Surabaya Malang kurang lebih kan jaraknya 80 kiloan, 80 sampai 90. Ini kita bawa nggak ada kendala, normal, nyaman banget. Ini lihat di setirnya nih, nggak getar sama sekali teman-teman. Itu jalan 80 ya, cruising normal, enak. Feel-nya benar-benar kelihatan feel mobil jadul. Jadi kayak kita nih ngerasa kayak jadi orang tua zaman dulu, orang kaya zaman dulu, bawa di jalan luar kota Pantura ya kan, jalan 80 ya kayak gini nih rasanya nih, kempus empuk banget, nggak kerasa getaran jalan sama sekali. Sedangkan kalau zaman tahun 70-an dulu ya mungkin kalau kita lihat sebelah naiknya pakai apa, dia pakai becak ya kan. Mobil pun ya biasanya kan sepeda motor, mobil ya rata-rata pickup kayak kijang kota itu. Sedannya juga nggak terlalu banyak juga zaman itu teman-teman. Mercy ini benar-benar jadi waktu tahun 70-an tuh dia menciptakan yang mobil yang kecil, sedan kecil, karena zaman itu semua sedan itu besar-besar teman-teman. Jadi sebelum Mini itu kan ada Mercy Kebo, sebelumnya ada Mercy yang lain lagi, itu dia posisinya lebih besar teman-teman, karena seukuran kayak Cadillac, Ford Falcon, Ford Mustang itu semua kan besar-besar, nggak ada yang ukuran kecil. Jadi
yang pertama kali pencetus buat oke, ayo kita buat segmen baru nih, yaitu Mercy tuh. Dia ngeluarin tahun 70-an itu Mercy Mini. Zaman itu BMW setauku sih belum ya. Jadi BMW itu mulai muncul di BMW E30 itu tahun 80-an. Kalau tahun 70-an belum. Jadi memang Mercy itu pelopor waktu itu untuk mobil kecil. Dimana orang waktu nyoba, meski ini mobilnya kecil ya, kalau kita bilang yang cc 280 ya, kalau yang cc 200 memang nggak lari teman-teman ya. Gimana ya, kamu cc-nya 2000 cc, karburator, pakai mesin kuburan itu masih ada, mesin M102 ya kan. Mesinnya udah kecil, bodinya berat. Meskipun bodinya kecil loh ya, tapi dia bobotnya memang berat gitu loh. Otomatis kan ya mau gimana ya, pasti kan ya larinya ya nggak bisa lah. Tapi kalau yang di 280 ini tenaganya tuh bener-bener kerasa teman-teman. Torsinya kerasa banget. Ya kalau kita bilang bensin ya nggak bisa ngomong ya. Kalau kamu 2800 cc ya pasti agak boros sedikit lah. 16 ya normal lah, karena teknologi tahun segini masih karbu loh nih Mas ya. Nah. Cuman bedanya teman-teman, jadi untuk zaman dulu waktu tahun 70-an tuh kita punya mobil yang kecil tapi yang punya tenaga yang gede. Ya ini Mercy Mini yang 280 ini. Ini dia rajanya lah istilahnya lah. Size yang kecil tapi tenaga gede. Naikan enak. Nah, all in sepaket semua teman-teman. Nyaman banget nih. Oke teman-teman, sekian dari review Mercy Mini ini. Kita udah kembali ke BMG dari Surabaya. Kalian sudah lihat review lengkapnya mobilnya, review tes berkendara gimana. Kalau kalian minat, langsung aja CP. Kalau enggak, nanti takutnya keburuan diambil sama orang lain. Oke, see you on next content. Like dan subscribe channel kita, karena kita akan selalu memberikan produk-produk lainnya yang top lagi teman-teman. See you, thank you. Oke teman-teman, kan sebelumnya kan kalian udah lihat tuh mobil Mercy Mini ini kan kita bawa dari Jakarta, dari Surabaya ke Malang. Nah, kali ini kita akan kupas habis review lengkapnya gimana. Mulai dari eksterior, interior, mesin, terus kaki-kaki semuanya sekaligus historicalnya teman-teman. Karena kan Mercy Mini yang kali ini yang punya BMG ini adalah historical car. Tangan pertama dari Bari. Ayo kita kupas habis. Jadi ini teman-teman Mercy Mini 280 W114. Kalau W115 itu yang 4 silinder. Kalau 114 yang 6 silinder. 280 ini yang 6 silinder teman-teman. Nah, ini mobil ini masih tangan pertama dari baru. Sudah turun 3 generasi. Untuk eksteriornya ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini sudah full repaint, tapi kaleng. Nah, nggak ada dempul sama sekali. Sama les-lesnya, mulai kita bahas depan dulu ya. Mulai grillnya, ini ada satu les grillnya memang yang hilang. Kalau untuk lainnya masih auto semua. Yang ini aja yang bekas lem-leman. Untuk krom-kromnya masih nyala semua. Dan emblemnya ini masih originalnya. Bisa kelihatan nih kan, udah berumur nih logamnya nih. Untuk lampu-lampu, les-lesnya semua masih auto semua. Original Hela teman-teman. Jadi masih bawaan barunya semua nih, masih original semua. Bumper-bumpernya pun masih kenceng semua nih. Nah, krom-kromnya bisa dilihat kan sama karet-karetnya nih. Ada pecah-pecah dikit, tapi ini mobil yang umur 50 tahun teman-teman. Jadi benar-benar masih full ori semua. Nah, ayo kita tarik yang bagian sini teman-teman. Untuk yang sisi kanan bisa lihat fendernya ya. Lesnya kenceng rek loh. Dari depan sampai belakang loh.
lurus semua. Hanya mungkin yang ini bagian ini karena ini kan udah di overspeed, jadi pintunya pun kan juga udah umur. Ini bisa kelihatan kan salah natnya kan kurang rapi, nanti bisa dirapikan lah itu ya. Untuk les-les pintu, les-les kaca lah bisa dilihat ya. Karet-karetnya masih utuh semua. Untuk mobil 50 tahun ya loh. Krum-krumnya masih nyala semua, spionnya loh. Semua masih nyala, karetnya masih utuh semua. Nggak ada pecahnya ya, pecah minor lah kita bilangnya karena udah umur 50 tahun ya. Tapi kalau kita lihat lesnya loh, lurus semua teman-teman. Bener-bener nggak pernah dibongkar-bongkar sama sekali sampai belakang nih kita lihat ya. Ini yang bumper belakangnya, yang sisi kanannya ya. Ini karetnya udah mulai getas karena kan udah umur juga. Tapi kita lihat nih fisiknya loh. Kencang semua teman-teman. Nggak ada dempul. Loh. Full ori semua. Nah, ayo sekarang kita bahas yang sisi kirinya nih. Nah, untuk sisi kirinya bisa dilihat ya fender-fendernya loh. Listnya auto rek sampai belakang nih guys. Full auto semua, catnya juga lah. Overspeed tapi kaleng. Gak ada keropos sama sekali udah. Sudah direstore yang bagian bawah, kalau atasnya semua kaleng. Sampai atap-atap ini lah. Nah, kalau di Mini nih teman-teman, atapnya ini tutun. Jadi bawahnya hijaunya terang, kalau atapnya memang dibikin lebih gelap. Itu originalnya dari Mercy Mini. Nah, untuk list-listnya bisa lihat ya. Nah, sama nih sama yang kanan. Lurus semua nih. Sampai karet-karetnya, list pintu, list kaca semua. Spion juga ya kan. Nah, cuman ini ada minusnya teman-teman. Untuk kaca depan sangat disayangkan ini memang sudah ada retak. Jadi ya mobil udah umur juga ya, kita juga nggak tahu dulu gimana. Mobil ini juga lama mangkrak, jadi memang ada retak kecil, kemudian ini merantak sendiri teman-teman. Nah, nanti kalau masalah kaca nanti kita bisa bantu pesankan untuk special order di pabrik lokalan, jadi bisa diganti nggak masalah. Cuma nanti mungkin yang masalah mungkin di bagian list kaca yang depan ya, itu nanti bisa kita bantu ke vendor kita yang di Sidoarjo. Itu memang udah spesialis sama bangun Tiger dan Mini teman-teman. Oke, untuk kaca-kaca yang lainnya aman teman-teman ya. Jadi cuma depan aja, untuk samping, kanan kiri semua sama belakang ini
repair semua. Link stabil yang kemarin sudah kita ganti baru. Kemudian yang kemarin dari Ubito Garage itu kita udah merapikan kaki-kaki itu di bagian propeller. Dan ini as rodanya yang belakang kita udah restore total. Itu kita makan biaya kemarin di Ubito sekitar 10 lebih teman-teman. Kemudian untuk itu untuk sektor kaki-kaki dulu ya. Habis ini kita bahas mesinnya teman-teman. Nah, kalau kaki-kaki kurang lebih itu aja sih. Ya sekitar 10 koma itulah. Mulai propeller, as roda, shocknya semua, rem-remnya udah diservis total. Jadi udah siap dipakai. Kemarin kan bisa kelihatan kan kita udah dari Surabaya bawa ke Malang, nggak ada kendala sama sekali teman-teman. Oke, kita pindah ke sektor mesin. Nah, uniknya teman-teman. Nah, kalau Mercy Mini itu kita bukanya di kanan kiri. Beda sama Mercy Line. Kalau Mercy Line kan selalu kan di sini, mulai boxer, kemudian Tiger kemarin yang udah direview kan mulai dari tengah. Kalau Mini masih di kanan kiri teman-teman. Nah, ini untuk mesinnya ya teman-teman ya. Kalau 280 itu mesinnya sama kayak Tiger. Jadi sebelum di Tiger itu di Mini dulu. Ini mesinnya M110 2800 cc twin cam loh. Jadi zaman itu camshaftnya udah 2. Jadi udah DOHC. Ini bisa lihat ya. Twin cam zaman tahun 60-an. Pertama kali 280 ini sistem untuk bensinnya tuh belum pakai fuel disk. Awal-awalnya masih karbu. Tapi karburatornya nih 4 barrel teman-teman. Jadi bisa lihat ini ya, sisi ini ya. Lah, ini karburatornya kecil, tapi dia di dalam tuh ada 4 katup. Jadi hitungannya kayak kamu tuh punya 4 karburator, kamu jadikan 1. Nah ini di 280 ini yang pertama kali zaman itu buat karburator yang 4 barrel tapi versi mini. Karena itu tenaganya di 280 ini cukup, torsinya cukup kenceng teman-teman. Karena ya gimana ya, kamu bisa pikirkan lah, ini 4 barrel tapi kalau dilihat dari luar kelihatannya kayak kecil kan karbunya. Ternyata 4 barrel nih dari dalam nih. Nah untuk sektor mesin yang udah kita rapikan ya, kemarin tuh oli-oli semua udah ganti semua, karburatornya udah di tune up, kemudian busi-busi kemarin udah ganti baru semua, coil-coil udah baru semua, akinya baru. Nah kemudian master remnya yang atas juga kita udah ganti baru teman-teman. Jadi mulai master rem atas terus master rem bawah kita udah restore semua, nggak ada macetnya. Kemudian ini yang kemarin setelah kita pulang dari Surabaya itu kita ada penggantian part lagi baru, selangnya power steering. Karena udah tua kan, jadi udah getas, ini udah kita ganti baru selangnya. Kemudian untuk AC memang ini bukan orisinilnya Mercy yang dulu ya. Kalau Mercy Mini kan dulu terkenalnya AC kompresornya masih pakai York. Ini udah diganti punya Jepang, punya China punya Sanden, tapi AC-nya dingin teman-teman, dingin banget. Kemarin kita perjalanan meskipun Surabaya panas tuh kita nggak buka kaca, enak kok Mas Yan. Nah yang lain lagi ini koilnya, koil platina. Jadi untuk sistem pembakaran, ignition sistemnya udah kita ganti baru semua. Mulai dari koilnya udah kita belikan Bosch, platinanya sama kondensornya satu set kita udah ganti semua, koil jadi full set semua. Untuk radiator pendinginannya udah kita servis total. Kemarin kita udah turunkan radiatornya, kita cleaning total. Kemudian rumah termostatnya kemarin sempat keropos, sudah kita laskan semua. Dan termostatnya kita udah ganti baru. Dan selang-selang kita udah cek semua, aman semua. Power steering juga udah kita kuras semua, udah lancar semua. Dan untuk masalah kelistrikan udah kita rapikan semua nih. Wiring-wiring udah kita tata ulang, udah rapi semua. Dan ini teman-teman, untuk Mercy Mini 280 ini M110 di bagian perbensinannya itu kan masih pakai membran. Sedangkan sekarang kalau kita mau cari pompa membrannya, pompa bensinnya itu ya, kalau yang model mechanical udah nggak ada teman-teman. Jadi punya kita ini udah kita modif, kita ganti pakai Denso. Ya, ini original tapi ya teman-teman ya, bukan yang KW. Ini kita kemarin belikan sekitar 1, lebih. Nah jadi udah kita modif. Udah kasih filter bensin sendiri di sini eksternal, kemudian pompa bensinnya udah eksternal. Dan ini ada kemarin nih awal-awal kita garap itu kampas koplingnya. Kampas koplingnya baru full set, itu kemarin kita belikan sekitar 5
5 juta sekian itu sudah ganti baru semua. Dan sealnya kemarin sudah kita juga udah ganti yang bagian belakang. Untuk yang lain sih udah oke semua sih teman-teman, nggak ada masalah sih, udah sehat ya. Itu kalian bisa lihat lah kemarin kita dari Surabaya kan bawa sampai ke sini ya. Nah ini radiatornya juga udah bening semua nih. Nah oke, itu untuk sektor mesinnya. Sekarang kita sebelum masuk ke bagian interior, kita ceritakan ini historicalnya gimana teman-teman. Ayo sambil aku duduk, sambil aku ceritakan historicalnya gimana nih. Nah oke teman-teman, sekarang kita santai dulu nih. Setelah udah review setengah, kita santai dulu. Kita akan ceritakan historicalnya gimana sih. Nah mobil ini punya teman baik saya. Dia ini adalah cucu dari almarhum yang punya ini. Jadi yang punya ini neneknya beli dari baru, bertempat tinggal di Jalan Dempo di Malang. Nah dari pembelian baru itu omanya yang makai ya kan. Nah omanya makai udah lama. Kemudian di saat omanya meninggal, kemudian saudara-saudara dari ayahnya ini semua berkumpul, bilang gimana nih yang mobil-mobil yang dari orang tua kita gimana. Akhirnya dibelilah mobil ini sama ayahnya temenku. Istilahnya kayak untuk di keluarga ini udahlah aku yang beli aja, nanti kita bagi rata, aku yang beli. Tapi jadi ayahnya dari teman saya ini masih mengenang memorinya gitu teman-teman. Jadi mau tetap keep mobilnya. Nah kemudian teman saya ini ternyata dia kurang hobi di mobil klasik. Akhirnya dia tahu kalau aku ini juga penggemar klasik, otomatis oh ya udahlah, tolonglah dibantu jual. Nah, karena itu yang dari BMG ingin sampaikan ke teman-teman. Dari kita pun di saat kita punya teman-teman seperti itu, kita akan mengarahkannya, oh enggak apa-apa bro, kamu bantu jual. Kita akan bantu jual, tapi dengan style kita. Kita mau pembeli ini akan mendapatkan yang apa ya? Yang terbaik gitu loh. Karena itu kita rapikan semua, biaya kita juga keluar banyak. Tapi kita pengen ini kalian sebagai pembeli ini bisa merasakan ini loh, mobilnya punya historical, tapi bukan mobil yang mogok. Jadi pada saat kalian coba itu kalian bisa merasakan kayak oh ini toh kalau misalnya zaman dulu kalau kita punya duit kita bisa beli Mercy itu ini rasanya gitu loh. Ditambah ini mobilnya punya rekod yang bener-bener detail teman-teman. Jadi ini mobil tanggal pertama. Untuk surat-suratnya BPKB masih biru, jadi masih BPKB tangan pertama, sudah dibalik nama 2 kali. 1 kali. Jadi dari nama dari omanya teman saya, kemudian diturunkan ke ayahnya teman saya. Dan sampai sekarang masih pakai namanya ayahnya teman saya ini teman-teman. Jadi untuk surat-suratnya bisa dilihat ini ya, nanti di highlightnya. Untuk pajaknya murah sekali teman-teman. Pajaknya ini cuma 500.000 per tahun, sama kayak mobil listrik ya kita bilang ya. Kemudian untuk tahunnya, ada ralat ya sebelumnya ya, tahunnya 76. Jadi ini facelift kan itu mulai tahun 73 atau 74 itu udah mulai facelift sampai 77. 78 sudah perpindahan ke Tiger. Nah, jadi mobilnya tahun 76. Tangan kedua dari baru, tapi kalau secara realnya ini tangan pertama dari baru. Dan mobil ini sudah mangkrak kurang lebih sekitar 3 tahun teman-teman. 3 tahun sudah mangkrak apa 2 tahunan. Dan pada saat teman saya ini ngobrol sama saya, akhirnya saya angkut mobilnya, saya towing, saya perbaikan dulu dari bengkel kita di BMG sini, ngerapikan sebagian. Ternyata masih kurang bisa, itu pun kita memakan waktu untuk merapikan kurang lebih hampir 1 tahun teman-teman. Karena kan saya juga menyambi lah istilahnya lah. Dan karena untuk nggarap mobil hobi ini kan kalau nggak lagi passion itu nggak bisa gitu loh teman-teman. Akhirnya terakhir aku ngerasa oke lah, aku bawa ke Hubito Garage untuk dirapikan secara total. Kita turunkan transmisi, kemarin turunkan transmisi, turunkan propellernya, turunkan gardanya, roda semua kita restore ulang. Jadi untuk perjalanan Surabaya Malang udah aman. Untuk PR-nya mungkin di bagian fuel pump-nya saja teman-teman. Jadi untuk fuel pump-nya ini untuk jarak panjang, untuk jangka panjang
jangka lama ya, kalau kita bilang kayak nyetir 3 jam gitu, fuel pumpnya agak telat untuk nyuplainya. Karena itu mungkin nanti bisa dimodif lagi, kita pakai yang fuel pump yang besar. Itu nanti bisa kita bantu bicarakan, kita akan kasih kasih referensi bengkel yang memang biasa merestor mobil tua. Itu nanti kita akan spill di Sidoarjo ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini mobil punya sejarah yang sangat kental teman-teman. Yang dimana nenek dari teman saya ini memang benar-benar beli dari baru, dirawat, mobil dipakai hari-hari untuk dekat-dekat saja, kemudian diturunkan ke anaknya, dan dari anaknya diturunkan lagi ke cucunya. Jadi sekarang udah di tangan teman saya, dan dia mempercayakan mobil ini untuk dirawat dan boleh dijualkan ke owner selanjutnya yang mau merawat lagi teman-teman, mau melanjutkan historical mobil ini gitu loh. Nah, karena itu dari kalian yang memang pengen melanjutkan kisah mobil ini, ayo enggak apa-apa teman-teman. Kita memang mau mencari owner baru yang mau melestarikan historicalnya ini teman-teman. Karena itu kita kupas habis mobilnya, dan kita juga merapikan semua, kita buka-bukaan semua ini untuk historicalnya gimana. Ya ini Mercy historical kita nih teman-teman. Oke, cukup sekian, kita lanjut ke interiornya teman-teman. Yuk. Nah teman-teman, ini interiornya nih, super klasik tahun 70-an, karakternya Mercy Mini. Nah, jadi yang Mercy Mini kita, yang koleksian kita ini yang green on green. Rata-rata kalau zaman tahun 60-70 itu mengikuti stylenya dari Amerika, yang cat luarnya warna apa, interiornya pun mengikuti. Jadi ini green on green, bisa dilihat ya, mulai door-nya semua masih auto, lengkap semua teman-teman. Kalau interior ya bener-bener nggak ada cacat teman-teman. Misalnya ya, mulai ini ya, ini ada patah-patah dikit tapi masih auto semua, nggak ada yang melangap-melangap, semua auto semua. Yang bagian sini aja ini mungkin nanti bisa di retrim ulang ya kan. Mulai wood panelnya masih auto semua teman-teman. Nah bisa lihat nih, nah ini untuk glove boxnya semua, dashboardnya. Dan untuk yang kisi AC tengah ini kan, kalau originalnya kan ada lubang-lubangnya teman-teman. Itu yang originalnya ada di belakang. Ini sama owner sebelumnya udah ditutup sama MBTEK. Jadi biar senada sama dashboardnya ketutup. Untuk AC, nah kalau originalnya Mercy Mini dulu kan memang nggak ada audio teman-teman. Ini udah dipasangkan audio. Pada zaman itu ya udah cukup high end. Udah pakai CD loh zaman itu. Jadi kalau nggak salah ini ownernya cerita ke saya tuh tahun 90-an udah dipasangin audio nih, kalau nggak tahun 80 sekian. Pokoknya waktu itu di Malang udah ada toko audio yang termasuk terbesar ya di Malang ya, langsung dipasangkan semua. Jadi sekarang udah lengkap semua. Lah untuk setir-setirnya bisa lihat ya teman-teman ya. Untuk setir-setirnya ya ini karet-karetnya udah umur. Jadi untuk jeruk-jeruknya udah mulai hilang. Karena ya kita bilang mobil udah 50 tahun ya, nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau untuk yang ini semua fungsi. Untuk instrumen cluster bisa lihat semua, ini semua fungsi semua, mulai dari speedometer, kemudian jamnya, temperatur airnya, coolernya, terus dia punya pressure dari oilnya, dan tangki bensin, indikator hand rem, indikator kalau bensin mau habis, dan indikator akinya semua normal semua. Untuk kilometer kalau di Mercy Mini teman-teman itu hanya 5 digit. Jadi cuma puluhan ribu, nggak sampai ratusan ribu. Kalau dari record ownernya bilang ini kilometernya baru muter 1 kali. Sekarang masih 50.691, berarti mobil ini masih jalan 150.000 teman-teman. Untuk 50 tahun loh. Berarti per tahunnya cuma berapa? Ayo coba dihitung deh. Nah, untuk yang lain kayak handrem ini masih karakternya Mini, sama Tiger sama, handrem di kanan di dashboard tinggal kita tarik. Untuk karpet-karpetnya bisa lihat nih teman-teman ya, highlightnya semua ya. Loh, auto semua, full auto semua, dan jok-joknya nih ya. Kita lihat ayo ini bagian depan, ayo. Nah, joknya nggak ada pecah, sama sekali nggak ada pecah. Loh, kulitnya nih ini loh, pirnya pun masih, wah, lebih ngeper lagi nih dari Tiger nih teman-teman. Karakternya Mini tuh pirnya lebih ngeper lagi daripada yang posisi Tiger. Tuh.
bisa lihat nih kan bouncingnya kan tuh. Dan dia punya headrest juga unik. Nah bisa lihat nih ya, headrestnya nih bagian atasnya nih V shape. Nah kalau kita bilang lihat model Tiger kan nggak kayak gini, ini memang karakternya mini. Dan dashboard ini kalau kita mau lihat ya, plafonnya ini masih full ori, nggak ada posisi turun apa gimana, masih full ori dan masih mulus banget teman-teman. Karet-karetnya bisa lihat ini, full mulus, nggak ada cacat teman-teman. Perintilannya super lengkap ini interiornya, nggak ada cacat teman-teman kalau interiornya. Nah ini bisa lihat nih ya, nah, ini udah mulai plastiknya sebagian udah mulai. Nah bisa lihat nih, nah. Lengkap semua, full lengkap. Spion tengah ada. Kemudian kalau untuk bagian ini switch lampunya semua udah normal semua. Kisi AC-nya nggak ada yang patah. Nah jalan semua nih, full fungsi semua. Dan untuk shift knob-nya memang kalau zaman dulu tuh nggak ada angkanya teman-teman. Full wood panel ini memang dari baru kayak gini. Dan kalau switchnya apa tuh? Ini untuk lighter di sini. Kemudian untuk switchnya lampu hazard tinggal ditarik. Nah, karakternya tahun 70-an gitu. Oke, ini kita udah bahas sisi depan ya. Kita bahas sisi belakang. Bisa dilihat nih teman-teman, yang belakangnya posisinya, postur tubuhnya pun masih enak. Karena Mercy Mini ini kan pertama kali Mercy ini mendesain mobil sedan yang ukurannya yang kecil. Karena zaman itu semua sedan pasti ukurannya jumbo-jumbo teman-teman. Zaman itu kalau kita tahu Mercy itu start dari yang Mercy ini, Mercy Kebu kita bilang. Jadi pada saat Mini keluar itu juga ada Kebu. Tapi Kebu yang duluan, kemudian mereka membuatkan inilah Mercy Mini yang 114 yang versi kecil. Nah, ini untuk posisi kecil pun kita duduk belakang pun masih nyaman teman-teman. Aku tingginya 170 ya. Ini joknya aku benar-benar settingnya benar-benar ke belakang banget karena aku settingnya suka nyetirnya yang nyantai. Ini pun masih enak teman-teman. Dan joknya lu ngepir banget. Dan udah ada armrestnya juga. Tahun 70-an loh udah dikasih armrest. Nah, tapi kalau untuk headrestnya memang pada tahun 70-an nggak ada teman-teman yang belakang ya. Kalau depan memang dikasih. Kalau tahun 70-an yang belakang memang tidak ada headrest. Mulai dikasih headrest di belakang itu mulai Tiger baru dikasih teman-teman. Nah untuk salon belakangnya bisa lihat nih, ini masih ori semua. Karet-karetnya bisa lihat nih ya, karet-karet kacanya yang dari sisi dalam masih utuh semua. Dan lampunya udah ada belakang, di belakang udah dikasih lampu nih posisinya. Kalau di era tahun 70 ini sangat mewah teman-teman. Jadi lampu atap tuh bukan di tengah aja tapi di depan sama di belakang. Karakternya Mercy masih utuh semua, bisa lihat ya, jok-joknya, highlightnya bisa dilihat semua. Kulitnya nggak ada pecah-pecah sama sekali, masih utuh dan masih sangat prima per-pernya semua teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, ada yang ketinggalan. Untuk bagian sisi depan ya, center konsolnya bisa lihat nih ya. Nah, center konsolnya nih masih utuh, nggak ada pecah sama sekali nih kulit-kulitnya nih lah. Full utuh semua center konsolnya. Dan untuk speaker ini penempatannya udah ditaruh di depan. Karena kan kalau Mercy Mini kan memang nggak ada yang bagian depan, nggak ada speaker. Yang belakang ditaruh di bagian salon belakang. Kalau yang depan diletakkan di sebelah fender. Jadi sebelah kaki, sebelah footstepnya ini dikasih speaker yang kecil untuk mid bassnya dan tweeternya taruh atas. Dan untuk list pintunya, nah bisa lihat ya, footstepnya masih utuh semua, nggak ada pecah-pecah. Door trim bisa lihat semua yang depan. Mulai handle pintu, putaran kaca, kemudian penempatannya ini, holdernya ini semua masih utuh semua. Nggak ada pecah-pecahnya sama sekali. Putarannya pun masih enak, lancar semua. Dan yang ini, mobil ini udah dipasang kaca film solar guard dari tahun 90-an itu. Udah full ganti baru semua. Jadi ini setelah itu mobilnya nggak pernah dipakai teman-teman, karena kan mobil kenangan lah. Jadi ini benar-benar sebelum mobil ini dimangkrakkan pun itu mobil ini benar-benar dirapikan semua sampai oh iya ya udah dirapikan semua, baru akhirnya mobilnya cuma ditaruh aja. Oke, sekarang kita bahas bagasinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas sisi bagasinya ya. Nah, kita mulai dari pembukaannya, gimana bukanya. Nah, kalau bukanya Mini gampang, tinggal dipencet, kita tarik atas. Nah, kalau Mercy Mini teman-teman, kalau tahun 70-an memang belum dilengkapi sama power door lock.
Jadi mulai power door lock itu dimulai dari Tiger tahun 70 akhir 78 79. Kalau sebelumnya di Mini memang belum ada. Dan jadi masih sistemnya manual semua. Kalau mau kunci semua dari dalam harus manual semua, yang belakang pun juga sama. Nah, untuk bagasinya teman-teman tahun 70-an ya, ini bisa lihat. Ini ada lampunya nih. Kita ya. Nah, jadi untuk tahun 70-an akses bagasinya pun waktu itu Mercy pun memikirkan sampai sedetail itu. Dikasih lampu bagasi juga. Padahal kalau tahun 70-an kompetitornya ya untuk harganya sekelasnya Mercy Mini itu nggak ada. Tahu saya ya. Terutama di mobil-mobil Jepang yang lain. Nah, untuk bagasinya ini termasuk sangat besar teman-teman. Meskipun mobilnya ini panggilannya Mercy Mini, bagasinya bisa lihat nih. Ini volumenya kita kalau mau masuk koper besar 3 atau 4 aja masuk ini. Dan kalau cabin bag bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabin bag teman-teman. Nah, untuk ban serepnya itu originalnya kita taruh di kanan untuk Mercy Mini. Dan ini ban serepnya saya rasa masih bawaan dari aslinya ya. Saya nggak pernah kelihatan ini untuk serinya punya Bridgestone yang seri RD102 White 70 ini nggak pernah nih. Saya nggak pernah lihat. Ini kayaknya memang bannya masih tahun 70-an nih Mas ya. Dan untuk dongkrak semua masih lengkap semua di sini. Untuk tangki bensinnya itu ada di bagian bawah ini persis. Nah, ya dengar kan suaranya kan. Nah, ini kalau untuk bagasinya udah di anti karat semua, mulai tutupnya sini, kemudian yang bagian dalamnya ini sudah full di anti karat semua, dan stiker-stikernya masih ada teman-teman. Bisa lihat harganya ya. Stiker dari bawaan pabriknya masih ada semua untuk yang di bagasi. Dan untuk karpetnya, sebenarnya karpet aslinya ini ada teman-teman. Tapi ya ini bisa lihat ya. Nah, karpet aslinya ini udah pecah-pecah. Jadi sama ownernya memang ditaruh di sini. Ya wajar ya teman-teman, namanya kita bilang karet ya. Karpet itu kan juga banyak karet, apalagi karet yang tahun 70-an udah kayak 50 tahun, jadi udah pecah ya normal lah. Tapi sama ownernya masih disimpan karena ini mobil punya sejarah gitu teman-teman. Nah ini kalau bisa lihat ini agak berantakan, spare part yang lama semua kita taruh sini semua, mulai pergantian dulu ownernya dari awal gimana, ini spare part di sini lengkap semua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah kupas semua kan, yuk kita ke depan. Kita udah kupas jadi mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki ya, terus review berkendara juga, bagasinya juga sudah, mesin juga sudah. Historicalnya pun nanti kita udah ceritakan. Nah, bagi kalian yang memang kepingin punya Mercy tua klasik yang punya cerita, nah karena kan orang klasik itu kan macam-macam teman-teman, yang apa penggemar klasik gitu loh. Ada yang maunya mobil punya cerita, ada yang dua mau kondisinya super legit, ada yang tiga maunya pokoknya mobilnya udah ready dipakai, bisa kemana-mana nggak bingung. Nah, kalau yang Mercy kita ini, Mercy Mini kita ini memang kita targetkan ke owner yang memang ingin punya cerita historicalnya. Karena itu kita bilang ini adalah salah satu historical Mercy Mini yang kita punya gitu loh. Karena ini mobilnya tangan pertama dari baru, sudah turun 3 generasi. Jadi ini punya teman saya ini punya nenek. Nah yang dari udah saya jelaskan di historicalnya ya. Nah, kayak gitu tuh. Karena itu bagi kalian yang mau mempunyai mobil yang punya cerita, ya inilah. Ini udah kita kupas habis. Kalau kalian mau datang cek unit, kalian mau coba test drive, monggo teman-teman. Kita udah rapikan, jadi kalau kita mau jalan untuk kota-kota nggak masalah mobilnya. Oke, sekilas itu teman-teman. Nanti saksikan terus channel kita. Kita akan datangkan review-review lainnya, tapi tolong support. Jadi like dan subscribe YouTube kita. Thank you, see you on next vlog. Bye bye.